Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perusahaan Boeing. The Boeing Company adalah perusahaan multinasional dari Amerika yang bergerak di bidang dirgantara, pertahanan, dan keamanan. Didirikan pada 15 Juli 1916. Perusahaan ini memproduksi pesawat komersial seperti Boeing 787, 737 MAX 7, dan 787 Dreamliner, pesawat militer, satelit, serta peralatan pertahanan lainnya, dengan kantor pusat di Arlington, Virginia, dan lebih dari 110 ribu karyawan di seluruh dunia. Boeing memiliki 4 divisi utama, yaitu Commercial Airplanes, Defense, Space, and Security, Boeing Global Services, dan Boeing Capital Corporation. Boeing menghadapi tantangan besar, termasuk kecelakaan fatal Boeing 737 MAX pada 2018-2019 akibat kegagalan sistem MCS yang merusak reputasi dan menimbulkan kerugian besar. Selain itu, pandemi COVID-19 memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Diikuti keluhan kualitas produksi, persaingan dengan Airbus, dan kritik terhadap manajemen yang dianggap lebih fokus pada keuntungan daripada keselamatan. Upaya pemulihan mencakup peningkatan kualitas, manajemen risiko, dan transparansi untuk mengembalikan kepercayaan publik. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Boeing dalam mengatasi larangan terbang Boeing 737 MAX di seluruh dunia mencakup berbagai langkah yang melibatkan komunikasi intensif dengan pemerintah, otoritas penerbangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah beberapa upaya diplomasi yang dilakukan oleh Boeing setelah insiden yang melibatkan kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX, yaitu 1. Kolaborasi dengan otoritas penerbangan internasional, FAA dan otoritas regulasi lainnya. Setelah kecelakaan pesawat Lion Air JT-10 pada Oktober 2018 dan Ethiopian Airlines ET-302 pada Maret 2019 yang melibatkan Boeing 737 MAX, pesawat tersebut dilarang terbang di banyak negara. Boeing bekerja sama dengan Federal Aviation Administration, FAA, Amerika Serikat dan otoritas penerbangan internasional lainnya, seperti EASA, European Union Aviation Safety Agency, untuk melakukan penyelidikan dan perbaikan pada sistem pesawat tersebut, terutama pada sistem MCAS, Maneuvering Characteristics Augmentation System. 2. Revisi desain dan peningkatan sistem keamanan, yang mana Boeing meluncurkan program perbaikan besar-besaran pada pesawat 737 MAX, termasuk pembaruan perangkat lunak dan perbaikan desain pada sistem MCAS, serta peningkatan pelatihan untuk pilot. 3. Lobby kepada pemerintah dan regulator, yang mana Boeing melakukan lobby secara intensif kepada berbagai pemerintah di dunia, baik di Amerika Serikat maupun internasional, untuk mencabut larangan terbang pada 737 MAX. Dalam hal ini, Boeing menggunakan hubungan diplomatik untuk meyakinkan otoritas penerbangan agar memberi izin terbang kembali setelah perbaikan dilakukan. 4. Menjalin komunikasi dengan maskapai penerbangan, yang mana Boeing juga berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan maskapai penerbangan yang telah memesan 737 MAX dengan memberi dukungan berupa pembaruan informasi, program pelatihan ulang untuk pilot, serta kompensasi untuk maskapai yang terdampak oleh penangguhan operasi pesawat tersebut. 5. Kampanye Public Relations PR dan transparansi, yang mana Boeing juga meluncurkan berbagai kampanye PR untuk mengembalikan kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan. Mereka berusaha menunjukkan komitmen untuk keselamatan dan transparansi, dengan memberikan laporan terperinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki masalah yang ada, salah satunya dengan mengundang media. 6. Kolaborasi dengan organisasi internasional, yang mana Boeing juga bekerja sama dengan organisasi penerbangan internasional seperti ICAO, International Civil Aviation Organization, untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan pada pesawat 737 MAX sesuai dengan standar keselamatan global. 7. Pendekatan legal dan penyelesaian kompensasi. Selain upaya diplomatik, Boeing juga terlibat dalam berbagai proses hukum dan penyelesaian kompensasi dengan keluarga korban kecelakaan, serta dengan maskapai penerbangan yang merugi akibat larangan terbang tersebut. Pendekatan ini dilakukan untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terdampak. Melalui upaya-upaya ini, Boeing akhirnya berhasil mendapatkan izin untuk mengoperasikan kembali pesawat 737 MAX di berbagai negara pada tahun 2020. Meskipun prosesnya memakan waktu lebih dari 18 bulan.
Hal ini menandakan keberhasilan diplomasi perusahaan dalam meyakinkan pihak berwenang dan pemangku kepentingan bahwa pesawat tersebut aman untuk diterbangkan setelah dilakukan perbaikan. Analisis masalahnya yaitu, kami melihat meskipun upaya-upaya yang dilakukan perusahaan Boeing dalam mengatasi larangan terbang Boeing 737 MAX, namun masih adanya ketidakpercayaan konsumen terhadap Boeing 737 MAX. Masalah keselamatan yang dialami oleh pesawat ini telah menyebabkan penurunan kepercayaan publik. Adanya celah dalam budaya keselamatan Boeing, termasuk putusnya komunikasi manajemen dan karyawan, juga merupakan tantangan signifikan. Jumlah kecelakaan fatal yaitu ada 2 kecelakaan fatal yang terjadi pada Lion Air dan Ethiopian Airlines telah menyebabkan penolakan terbang dari sebagian besar penumpang, dengan sekitar 70% responden dalam survei AS mengaku tidak ingin terbang dengan MAX. Hal-hal ini telah memicu reaksi keras dari masyarakat, termasuk permohonan larangan permanen terhadap penerbangan 737 MAX oleh beberapa konsumen. Meskipun demikian, tetap ada unit pesawat Boeing 737 MAX yang saat ini memiliki izin terbang, termasuk 3 unit milik Lion Air yang kembali beroperasi pada 11 Januari 2024 setelah melalui inspeksi menyeluruh. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia memastikan bahwa pesawat tersebut tidak terpengaruh oleh perintah keselamatan yang berlaku. Untuk kritikan terhadap pesawat Boeing 787, yaitu investigasi yang dilakukan oleh panel internasional dan Kongres Amerika Serikat, menemukan bahwa desain dan pengembangan pesawat ini mengalami kegagalan serius, terutama terkait dengan sistem perangkat lunak yang dikenal sebagai Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCS. Sistem ini dirancang untuk mencegah pesawat dari stall, kehilangan daya angkat, tetapi ternyata berfungsi dengan cara yang membahayakan, karena mengandalkan data dari satu sensor saja, dan tidak terintegrasi dengan baik dalam pelatihan pilot. Banyak pilot, termasuk yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, tidak menyadari keberadaan MCAS dan tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai sistem ini, sehingga mereka tidak siap menghadapi situasi darurat yang ditimbulkan oleh malfungsi sistem tersebut. Selain itu, kritik juga diarahkan kepada Badan Penerbangan Federal AS, FAA, yang dianggap telah gagal dalam pengawasan dan sertifikasi pesawat Boeing 737 MAX. FAA dikritik karena terlalu banyak mendelegasikan tanggung jawab sertifikasi kepada Boeing, yang menciptakan konflik kepentingan dan mengurangi independensi dalam penilaian keselamatan. Kecelakaan ini menandai titik balik bagi industri penerbangan, memicu perubahan dalam regulasi keselamatan penerbangan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam proses sertifikasi. Meskipun Boeing menyatakan telah melakukan perubahan mendasar setelah insiden tersebut, banyak pihak masih skeptis mengenai keamanan pesawat ini dan menyerukan agar FAA menghentikan proses sertifikasi ulang sampai semua data terkait keselamatan dapat diakses oleh publik dan pakar independen. Kesimpulannya yaitu Boeing adalah raksasa industri dirgantara dengan kontribusi besar pada teknologi dan transportasi global. Namun, serangkaian masalah teknis, manajerial, dan reputasi, terutama terkait Boeing 737 MAX, telah memberikan dampak signifikan pada kinerja dan citra perusahaan. Solusi yang perlu diambil mencakup perbaikan kualitas produk, penguatan manajemen risiko, dan peningkatan transparansi untuk memulihkan kepercayaan publik.